Ibu bapak, suster, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, berkah dalam. Dalam Injil hari ini, Yesus kembali menegaskan tentang perwahyuan dirinya sebagai anak Allah yang menyelamatkan manusia. Namun, tanggapan tentang perwahyuan Yesus tadi itu tidak semuanya positif. Banyak orang yang masih salah paham dengan maksud Yesus itu tadi, bahkan murid-muridnya. Yesus mengatakan bahwa barang siapa mengikuti firman-Nya, maka orang itu tidak mati. Nah, orang-orang Yahudi berpikir mati dalam arti yang biasa, bukan seperti maksud Yesus yang diartikan mengikuti Yesus tidak akan mati dalam arti akan memperoleh keselamatan kekal di surga. Tapi Yesus tetap meyakinkan semua orang bahwa melalui Dialah orang-orang akan mendapatkan keselamatan melalui dirinya dan dengan dirinya, dengan Yesus sebagai jaminannya. Pernyataan itu menegaskan bahwa Yesus Kristus kekal melampaui Abraham. Ketika Yesus mengatakan kepada banyak orang, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada." Bagi orang-orang Yahudi, hal itu ternyata tidak ditanggapi dengan baik. Karena dengan pernyataan itu, orang-orang malah mengira bahwa Yesus itu menghujat Allah. Yesus yang meninggikan dirinya lebih dari Abraham. Karena itulah orang-orang kemudian melempari Yesus dengan batu dan mengusirnya. Karena Yesus dianggap menyamakan dirinya dengan Allah, maka itu adalah hal yang salah menurut orang-orang Yahudi. Proses kita menjadi orang beriman memang tidaklah proses yang mudah. Pasti penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan. Sama seperti orang-orang Yahudi tadi yang ternyata tidak dengan mudah percaya bahwa Yesus adalah putra Allah. Meskipun banyak perbuatan baik yang dilakukan Yesus, tapi tetap saja orang-orang itu mengatakan bahwa Yesus melakukan kesalahan dan kemudian melemparinya dengan batu. Kita pun juga mungkin bertanya-tanya, apakah benar bahwa Yesus itu penyelamat? Penyelamat kok bisa mati? Yesus penyelamat, kita mempercayainya, tapi kok kita bisa mendapatkan masalah, kita bisa mendapatkan keadaan yang tidak menyenangkan, memperoleh kesulitan-kesulitan. Mungkin itulah ujian yang kita alami. Maka dalam proses itu kita diundang oleh Yesus untuk bagaimana kita menjadi semakin kuat dan percaya melalui banyak hal yang mungkin tidak kita duga. Kita mungkin diajak seperti kepala pasukan yang menyalibkan Yesus, yang kemudian ketika dia menyadari proses ketika Yesus wafat, dia mengakui bahwa Yesus benar-benar anak Allah. Atau bisa jadi proses kita menjadi percaya itu adalah seperti Thomas, yang meskipun tidak melihat beberapa kali, lalu akhirnya dia juga percaya. Di antara kita kemungkinan akan ada banyak proses bagaimana kita bisa sungguh-sungguh mengimani bahwa Yesus adalah anak Allah yang menyelamatkan kita. Maka dalam berbagai macam proses itu, semoga kita selalu memperoleh keberanian untuk mewujudkan iman kita dalam berbagai macam tantangan, mewujudkan iman kita untuk selalu setia kepada Allah dan memberikan diri kita kepada sesama. Semoga kita selalu diberkati Allah untuk selalu memperoleh kehidupan yang baik dan menghadirkan segala kebaikan untuk semua orang.